Pada sesi pertama ini, kita akan bicara apa itu pengujian sistem informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan perangkat lunaknya itu sendiri. Nah, produk perangkat lunak itu bersifat unik. Kenapa dikatakan bersifat unik? Karena produknya sangat kompleks, di mana secara operasional itu bisa eh, mengolah data yang sangat banyak, jumlah yang sangat banyak. Produk yang tidak terlihat, karena untuk mendeteksi berdasarkan kita ingin melihat tandanya seperti apa, produk software itu rasanya sesuatu yang mustahil. Dan bagaimana juga software ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam hal pengembangan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, komponen dari perangkat lunak itu ada program komputer, ada prosedur, dokumentasi, dan data yang diolah tentunya. Nah, semua komponen ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kualitas software itu sendiri untuk pengembangannya, cara prosesnya, dan bagaimana juga untuk pelayanannya itu berkualitas. Nah, kualitas software itu sendiri menunjukkan bahwa secara sistem, komponen maupun proses itu sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi kebutuhan. Nah, kemudian juga tentunya juga sistem komponen proses itu juga ini sesuai dengan ekspektasi kebutuhan dari pengguna maupun customer. Nah, bagaimana tentunya secara kinerja kebutuhan ini bisa kita lihat dan secara fungsi juga sesuai standar juga pengembangannya juga dan secara karakteristik ini sesuai harapan pada saat pengembangannya. Nah, ada yang dikatakan sebagai software error, fault, dan failure. Nah, error ini artinya ada bagian dari kode yang secara bisa sebagian, bisa total, itu salah. Hasil dari apa? Mungkin secara penulisan atau secara logika atau juga kesalahan yang dibuat oleh sistem analis atau programmer atau anggota tim yang lain dalam tim pengembangan software itu sendiri. Nah, kalau software fault artinya ini adalah software error yang menyebabkan secara fungsi itu tidak benar dan software juga eh, secara aplikasi tidak sesuai spesifikasinya juga. Nah, software fault ini berawal eh, karena adanya software failure. Jadi software fault ini nanti menjadi software failure sehingga ada beberapa yang tidak aktif misalnya, kemudian juga secara hal-hal itu mengalami kegagalan. Jadi akar dari software failure adalah software error. Nah, penyebab dari software error itu pertama bisa saja secara definisi kebutuhan itu gagal atau tidak sesuai atau salah. Kemudian komunikasi yang salah juga antara klien dengan pengembang. Kemudian juga ada kebutuhan eh, secara software yang tidak dilakukan dengan baik. Kemudian juga desain logiknya salah juga error, kemudian codingnya juga error, kemudian dokumentasi dan instruksi codingnya juga tidak sesuai, kemudian ya proses pengujiannya juga mungkin jangka pendek, dan ada kesalahan-kesalahan secara prosedur dan kesalahan secara dokumentasi. Nah, tentunya dibutuhkan bagaimana kita menjamin bahwa kualitas software ini dengan baik, yaitu adalah sebuah perencanaan dan bagaimana pola yang sistematis untuk menyediakan bahwa produk itu sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya juga nantinya ada sekumpulan aktivitas yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi dan sehingga menghasilkan eh, produk yang sesuai untuk dikembangkan maupun dipabrikasi. Nah, jadi software quality assurance ini adalah bagaimana sistematik, terencana, kumpulan terencana secara sistematik yang bisa menyediakan untuk proses pengembangan software itu sendiri atau bagaimana proses pemeliharaannya dari sistem software itu sendiri karena secara kebutuhan itu sesuai dan tentunya juga secara penjadwalan dan pembiayaan juga sesuai. Nah,
tentunya tujuan dari rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan kualitas yang tinggi dari software itu, dan bagaimana software quality assurance ini juga bisa mengaplikasikan pada saat proses uh, software dan bisa menghasilkan software yang berkualitas tinggi. Jadi nantinya software quality assurance ini akan menghasilkan atau tidak terjadi lagi pengerjaan ulang atau biaya yang rendah, atau juga tentunya eh, nanti sesuai pasarnya juga. Nah, karakteristik utama dari lingkungan software quality assurance adalah tentunya harus ada kontrak, kemudian juga bagaimana hubungan customer dengan suppliernya, bagaimana kebutuhan untuk kerjasamanya, bagaimana juga kebutuhan untuk uh, kerjasama dan koordinasi dengan tim-tim pengembang lainnya, bagaimana juga dengan sistem software yang lainnya secara interface itu harus disesuaikan juga, dan bagaimana kalau terjadi perubahan-perubahan di dalam tim, dan bagaimana juga eh, pemeliharaannya untuk beberapa tahun berikutnya. Nah, tujuan dari aktivitas software quality assurance adalah bagaimana kita lakukan pengembangan. Jadi memastikan bahwa software ini sesuai dengan kebutuhan yang sudah dilakukan, kemudian juga memastikan bahwa secara uh, manajemen untuk penjadwalan budget itu sesuai untuk kebutuhannya, dan bagaimana aktivitas-aktivitas untuk kalau terjadi efisiensi, kalau ada perbaikan-perbaikan, sehingga juga ini bisa uh, membawa hal yang terbaik untuk pengembangan maupun aktivitas dari software quality assurance itu sendiri. Nah, tujuan berikutnya adalah maintenance dari aktivitas software quality assurance ini. Artinya juga ini sama berkaitan dengan aktivitas, jadi bisa memastikan bahwa aktivitas pengembangannya nanti sesuai kebutuhan, juga bagaimana tingkat dari software itu sendiri eh, sudah sesuai dengan penjadwalan maupun pembiayaan, dan juga tentunya ini bagaimana kalau ada perubahan, dan bagaimana untuk kalau perubahan itu dilakukan saat pemeliharaan, dan tentunya juga bagaimana mengurangi pembiayaannya itu sendiri. Nah, faktor-faktor di dalam kualitas software itu sendiri adalah pertama product operation factor meliputi correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Ada juga product revision factor, maintainability, flexibility, dan testability. Ada juga product transition factor itu portability, reusability, interoperability. Ada juga additional factor itu verifiability, expandability, safety, manageability, dan survivability. Nah, correctness itu apa? Correctness itu artinya bagaimana kita definisikan hal-hal yang berkaitan dengan output yang diharapkan. Reliability ini berkaitan dengan bagaimana tingkat yang kita izinkan kalau terjadi kegagalan. Efisiensi berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk kinerja dari software itu sendiri. Integrity artinya berkaitan dengan keamanan sistem. Usability ini berarti ruang lingkup dari sumber daya staff yang dibutuhkan untuk melatih pelatihan pegawai-pegawai baru, dan bagaimana untuk mengoperasikan sistem software itu sendiri. Maintainability artinya usaha yang kita lakukan oleh user atau juga personil untuk mereplikasi kalau terjadi kegagalan, dan bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana bahwa diverifikasi bahwa memang sudah berhasil terhadap hal-hal yang kita perbaiki tersebut. Flexibility ini berkaitan dengan usaha yang dibutuhkan untuk mensupport kalau berkaitan dengan pemeliharaan. Nah, testability berkaitan dengan pengujian dari sistem informasi itu sendiri yang harus sesuai dengan operasinya. Portability, bagaimana dengan lingkungan lain software tersebut bisa diterapkan. Bisa karena perbedaan perangkat keras, atau juga